Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran pertemuan kita kali ini akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Coba kalian bayangkan saat kalian membeli jajanan di kantin atau saat petani menanam padi untuk dijual. Semua itu adalah bagian dari kegiatan ekonomi yang melibatkan konsumen dan produsen. Melalui materi ini, kalian akan memahami bagaimana keputusan membeli dan memproduksi barang bisa mempengaruhi perekonomian, serta apa saja faktor yang mempengaruhi perilaku mereka. Yuk kita mulai pembelajarannya dengan semangat dan rasa ingin tahu. Bisa kalian lihat, di sini ada 4 tujuan pembelajaran yang wajib kalian ketahui. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan pengertian konsumen dan produsen. Kedua, siswa dapat menjelaskan perilaku konsumen dan produsen serta faktornya. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi peran konsumen dan produsen dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, siswa dapat menganalisis hubungan antara konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu pengertian konsumen. Konsumen adalah individu atau kelompok yang membeli dan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan mereka. Konsumen merupakan pengguna akhir dalam proses kegiatan ekonomi, karena barang atau jasa yang dibeli akan digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk dijual kembali. Contohnya, seseorang yang menggunakan jasa ojek online, orang tersebut membayar untuk layanan antar jemput, jadi ia adalah sebagai konsumen jasa. Adapun produsen adalah pihak atau bisa disebut kelompok atau perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa untuk dijual atau digunakan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Produsen berperan penting dalam kegiatan ekonomi karena mereka menciptakan produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Contohnya, petani, UMKM, pabrik, perusahaan digital. Alasannya kenapa bisa disebut produsen? Karena produsen ini dapat mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau menyediakan jasa yang bisa digunakan konsumen. Inilah alasan mereka disebut produsen. Lanjut slide berikut kita, yaitu perilaku konsumen dipengaruhi oleh psikologis. Faktor ini mencakup proses mental dalam diri konsumen seperti motivasi dan persepsi. Motivasi mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan tertentu, sedangkan persepsi adalah cara seseorang memahami dan menafsirkan informasi yang diterima. Sosial. Lingkungan sosial seperti teman dan keluarga sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Konsumen seringkali dipengaruhi oleh pendapat atau kebiasaan orang-orang terdekat mereka. Adapun pribadi ini mencakup karakteristik individu seperti usia, pekerjaan, gaya hidup, dan pandangan pribadi. Setiap orang memiliki preferensi berbeda tergantung pada latar belakang dan kondisi pribadinya. Terakhir, budaya. Budaya adalah nilai atau norma dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Nilai-nilai ini membentuk pola pikir dan sikap seseorang dalam berperilaku sebagai konsumen. Sedangkan perilaku produsen dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu biaya produksi,
Jika semakin tinggi biaya produksi, maka semakin mahal harga barang, sehingga biaya konsumen ikut naik. Harga pasar. Harga pasar yang tinggi membuat konsumen harus membayar lebih untuk barang yang sama, sedangkan permintaannya tinggi bisa menyebabkan harga naik sehingga biaya yang dikeluarkan konsumen ikut meningkat. Adapun teknologi bisa menurunkan biaya produksi, harga lebih murah, tapi juga bisa mendorong konsumen belanja lebih banyak. Itulah dua faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dan produsen. Berikut yaitu tujuan produsen dan tujuan konsumen. Tujuan produsen memperoleh keuntungan. Jadi, produsen memproduksi barang atau jasa untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi dari biaya produksinya, sehingga mendapatkan atau keuntungan. Kedua, memenuhi kebutuhan konsumen. Produsen harus menciptakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat agar produknya laku di pasaran. 3. Mengembangkan usaha. Dengan keuntungan yang diperoleh, produsen dapat memperbesar usahanya atau menambah cabang, memperluas pasar, dan meningkatkan kualitas produk. Keempat, menciptakan lapangan kerja. Dalam proses produksi, produsen membutuhkan tenaga kerja. Ini membuka kesempatan kerja bagi masyarakat dan membantu perekonomian. Kelima, bersaing di pasar. Produsen tidak perlu terus berinovasi dan menjaga kualitas agar bisa bersaing dengan produsen lain dan tetap diminati konsumen. Sedangkan tujuan konsumen yang pertama memenuhi kebutuhan hidup. Konsumen membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Kedua, memenuhi keinginan tambahan. Selain kebutuhan pokok, konsumen juga membeli barang untuk kenyamanan, hiburan, atau gaya hidup seperti gadget, kendaraan, atau liburan. 3. Mencari kepuasan. Konsumen akan memilih produk yang memberi rasa puas baik dari segi kualitas, harga, maupun layanan. Yang keempat, menentukan pilihan terbaik. Konsumen akan membandingkan berbagai produk sebelum membeli agar mendapatkan barang yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Kelima, mengelola anggaran belanja. Konsumen harus menyesuaikan belanja dengan pendapatan agar tidak boros dan kebutuhan penting tetap terpenuhi. Selanjutnya, masalah-masalah kegiatan ekonomi, yaitu ada 4. 1. Kelangkaan. Kelangkaan terjadi karena kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara sumber daya untuk memenuhinya terbatas. Akibat, harus ada pilihan dalam penggunaan sumber daya. Kedua, pengangguran. Masalah ketika sebagian tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Hal ini bisa menyebabkan penurunan daya beli dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Ketiga, inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi mengurangi daya beli masyarakat dan dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Keempat, produksi terbatas. Terjadi ketika kemampuan suatu negara atau daerah untuk menghasilkan barang dan jasa tidak mencukupi kebutuhan masyarakat karena keterbatasan teknologi, modal, atau sumber daya alam. Setelah semua konsep dipahami, ada beberapa soal yang kalian wajib isi, yaitu pertama, sebutkan pengertian konsumen. Kedua, jelaskan faktor yang mempengaruhi konsumen. Ketiga, menentukan tujuan produsen dan konsumen. Keempat, uraikanlah masalah-masalah kegiatan ekonomi. Kesimpulannya, produsen dan konsumen adalah dua pelaku utama dalam kegiatan ekonomi.
Produsen berperan menghasilkan barang dan jasa, sedangkan konsumen menggunakan barang dan jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan. Keduanya saling berinteraksi melalui mekanisme pasar, membentuk hubungan timbal balik yang memengaruhi harga, produksi, dan konsumsi. Keseimbangan antara keduanya sangat penting untuk terciptanya pasar yang stabil dan efisien. Dan sekian, terima kasih.